Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul karim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang luar biasa yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa sampai hari ini kita memasuki hari yang ke-20 bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam marilah juga kita selalu limpah dan curahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Baik, hari ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Al-Qur'an. Sehingga bulan Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Quran. Sehingga di bulan Ramadan itu juga Al-Quran itu terasa begitu dekat dengan kaum muslimin, yang sebelumnya bulan-bulan sebelumnya jarang sekali Al-Quran itu dilantunkan. Sekarang di setiap musola, setiap masjid, habis sholat Isya dan Tarawih dilaksanakan kegiatan yaitu tadarus Al-Quran. Di rumah-rumah pun demikian. Luar biasa. Kajian-kajian, diskusi-diskusi tentang Al-Quran itu begitu luar biasanya ada di bulan suci Ramadan dari tahun dan tahun berikutnya. Luar biasa. Kenapa? Karena memang bulan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan memang mungkin yang sering masih menjadi gandalan atau menjadi hal yang harus kita pertanyakan kepada kita, kenapa kemudian Al-Quran itu hanya dibaca saja, hanya sering dikaji saja. Ini sebuah kenyataan, ya, kenyataan di sekitar kita bahwa Al-Quran itu hanya dibaca, dan kalaupun yang dipahami maknanya itu sangat sedikit sekali. Sehingga kenyataan yang terjadi saat ini, letak Al-Quran dari kekuasaan itu seperti apa gitu? Apakah benar Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk perkara individu saja atau perkara sosial saja? Apakah tidak ada Al-Quran itu yang mengatur masalah kekuasaan, masalah negara gitu? Sehingga kok kemudian seakan-akan kekuasaan itu harus dipisahkan dari Al-Quran, dari Islam. Apakah benar Al-Quran itu tidak begitu gitu? Karena selama ini yang terlihat di sekitar kita, yang ditonjolkan dari Al-Quran itu hanya aspek spiritual yang saja, ya, aspek ruhiyah saja. Padahal kalau kita mengkaji lebih jauh Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah petunjuk hidup bagi kita, itu memiliki banyak aspek selain aspek ruhiyah, selain aspek spiritual. Karena Al-Quran itu mengatur aspek politik, ya. Dan ini dinyatakan oleh seorang ulama besar, Sayyid Qutb misalnya, dalam kitab Fi Tiradil Al-Quran, di mana beliau mengatakan Al-Quran ini ya ada aspek politiknya, itu ada, dan di sana ada, dan Rasulullah SAW pernah menerapkannya. Dan kalau kita meneliti nas Al-Quran dan hadis, maka kita akan menemukan banyak yang misalkan bahwa Al-Quran dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan. Ini yang sekarang
menggejala di dunia saat ini, bagaimana kemudian Al-Quran itu dipisah-pisahkan gitu. Jadi kekuasaan tuh nggak boleh bawa Al-Quran, ya. Jadi kalau ada sidang DPR atau rapat DPR atau apakah gitu, tidak ada dalil ahwal yang keluar. Padahal yang namanya Al-Quran adalah petunjuk hidup, sebagai petunjuk hidup manusia, hudal linnas, sebagai petunjuk jalan yang lurus di dalam kehidupan ini. Karena apa? Al-Quran itu pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dengan diberi petunjuk hidup atau jalan hidup, yaitu pedomannya adalah Al-Quran. Sehingga tentu dari aspek individu sampai aspek sosial kemasyarakatan, sampai aspek apapun di dalam dunia ini yang dilakukan oleh manusia, pasti ada petunjuk hidupnya. Makanya itulah yang sekarang terjadi, kejar-kejaran sekularisme. Sekularisme itu adalah memisahkan kegiatan aktivitas kehidupan di dunia dari Islam, dari Al-Quran. Al-Quran itu hanya dibaca di masjid saja, janganlah dibawa-bawa ke masyarakat, ya. Kayak memakai aturan memakai jilbab misalnya, menutup aurat itu hanya berlaku di masjid saja. Makanya ketika kita menyaksikan ketika sholat berjamaah misalnya, ibu-ibu itu begitu menutup aurat. Kenapa? Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat harus menutup aurat. Tapi ketika sudah keluar dari musola atau dari masjid, dilepas semuanya, yang rambutnya kelihatan dan sebagainya. Ini kan bukti bahwa kok begitu ya gitu. Apakah benar Al-Quran itu hanya mengatur masalah di dalam masjid saja, sementara di luar tidak? Karena kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di Madinah misalnya, terlihat kaum muslimin itu tidak ada, atau dan kaum muslimah itu tidak kemudian seperti itu. Menutup aurat itu dimanapun, di masjid kah, di tempat umum yang lainnya kah, di pasar sebagainya, itu semua yang menutup aurat sesuai dengan perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran, jika kita meneliti itu nggak bisa kehidupan itu dipisah-pisahkan dari dunia. Makanya aneh kalau kemudian ada istilah, apa istilahnya, politik identitas yang sekarang muncul di dunia saat ini, di Indonesia saat ini, sehingga seakan-akan agama itu nggak boleh dibawa ke politik gitu. Padahal ini kan sebuah apa ya, tadi proses pemisahan, menjauhkan Islam, menjauhkan kaum muslimin dari agamanya sendiri. Ketika di pasar nggak usah pakai Islam, ketika di DPR nggak usah pakai Islam, gitu seakan-akan seperti itu. Ketika jadi bupati ya jangan pakai Islam, jangan pada Al-Quran. Itu kan sebuah kesalahan yang besar. Kenapa? Kita itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya ketika kita menjalankan syariatnya dari bangun hingga tidur lagi. Sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran yang tadi sudah dibacakan, wa'tasimu bihabli jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah pada tali Allah dalam keadaan berjamaah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Quran atau Islam, dalam keadaan berjamaah, yaitu bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam. Artinya Al-Quran itu tidak boleh dipisahkan dari kekuasaan. Makna tadi ayat surah Ali Imran ayat 102. Nah, Ibnu Katsir dalam menafsirkan hadis ini, beliau berkata begini, kata beliau, Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berjamaah. Pertama itu ya, memerintahkan orang-orang untuk berjamaah, bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam, dan telah melarang mereka dari bercerai-berai. Itu menurut Imam Ibnu Katsir. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Aqabi dalam kitabnya Zikra li khairi ummatil ukhrijat linnas menyatakan bahwa kata jami'an dalam ayat tadi di kedudukannya bukan menjadi taukid, tapi menjadi hal dalam mau jamak yang kembali kepada lafaz alladzina amanu. Maknanya adalah berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dalam keadaan berjamaah, bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam. Kepemimpinan itu berarti dia dalam hal pemerintahan. Sehingga
memisahkan kekuasaan dari Al-Quran ini sebuah hal yang aneh. Kita sebagai kaum muslimin jangan terbawa arus itu. Terbawa arus seakan-akan Al-Quran, Islam itu hanya untuk kehidupan pribadi, kehidupan di masjid, kehidupan di mana ya, di rumah. Tidak seperti itu, tapi Islam itu mengatur seluruhnya, apalagi dalam aspek kekuasaan. Atau ada firman Allah yang lain, yaitu surat Al-Isra ayat 80 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni miladunka sultanan nasira." Katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik, dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang baik, dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada kekuasaan yang menolong. Jadi ini semakin menegaskan bahwa Islam yang termaktub dalam Al-Quran itu tidak lepas dari kekuasaan, ya. Jadi sangat aneh kalau kemudian kita sebagai kaum muslimin, apalagi yang kemudian mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, kemudian malah memisahkan kekuasaan dari Al-Quran. Harusnya kekuasaan itu ya berpedomannya pada Al-Quran. Berkuasa itu harus sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya roda Islam itu senantiasa berputar. Maka berputarlah kalian bersama kitab Allah. Kemana saja kitab itu berputar, ingatlah, Al-Quran dan kekuasaan itu akan terpisah. Maka janganlah kalian berpisah dari Alkitab." Hadis ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran dan kekuasaan itu, hukum asalnya tidak boleh dipisahkan. Jika terjadi pemisahan, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran, supaya Al-Quran dan kekuasaan kembali menyatu. Harusnya begitu. Kemudian suatu saat, sebuah riwayat menyatakan Ummu Salamah pernah bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana sikap kalian," kata Ummu Salamah, "jika ada dua penyeru? Yang pertama menyeru kepada kitab Allah, dan yang kedua menyeru kepada kekuasaan Allah." Para sahabat berkata, "Kami akan menyambut seruan kepada kitab Allah." Kemudian Ummu Salamah berkata, "Tidak demikian, melainkan sambutlah orang yang menyeru kepada kekuasaan Allah, karena kitab Allah harus bersama dengan kekuasaan," kata Allah. Tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Ya, jadi setelah mengetahui ini, tentu ya, setelah mengetahui beberapa nas tadi, Al-Quran, Al-Hadis, asar dari sahabat, kemudian dari makalah-makalah para ulama tentang kehidupan hubungan eratnya antara Al-Quran dan kekuasaan tadi, harusnya kita semakin tidak ragu lagi. Iya, kita tuh nggak boleh memisahkan antara Al-Quran dengan kekuasaan. Harusnya mereka tuh bersatu, bersama antara Al-Quran dan kekuasaan tadi itu. Tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Jangan kita terbawa arus sekulerisme. Arus sekulerisme itu dibawa oleh Barat dengan ideologi mereka kapitalisme, yang sengaja menjauhkan kita umat Islam, menjauhkan kita kaum muslim itu dari Islam itu sendiri. Sehingga seakan-akan kalau keluar masjid sudah selesai, tidak ada aturan Islam lagi, bebas begitu. Berjilbab, nggak berjilbab lagi kalau kita keluar dari masjid. Kalau baik di perkataannya baik-baik di masjid, tapi di luar perkataannya nggak baik, itu kan sebuah pemisahan antara agama dan kehidupan. Nggak boleh seperti itu. Dimanapun kita berada, kita harus taat pada syariat. Apapun aktivitas kita harus taat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai pedagang, sebagai sebagai buruh tani dan sebagainya, sebagai pelajar, semua harus taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala, taat pada Al-Quran dan As-Sunnahnya. Karena pemisahan agama dari kehidupan ini adalah agenda besar untuk menjauhkan kita dari Islam itu sendiri. Sehingga lama-lama kita sadar atau tidak, anak-anak kita, anak muda sekarang ini jauh sekali dari pemahaman Islam.
karena mereka ternyata dijauhkan, mereka dikasih hiburan yang berhura-hura, ya, kehidupan yang menyenangkan bagi mereka dengan game, dengan aplikasi-aplikasi di internet yang melalaikan, yang kemudian malah menjauhkan mereka dari Islam. Makanya jangan kita sebagai orang yang sudah mengkaji Islam, mempelajari Al-Quran, itu malah kemudian ikut-ikut arus mengatakan bahwa kekuasaan itu nggak boleh ada Al-Quran di sana, nggak boleh bersama dengan mereka. Al-Quran itu harus bersama, harus menyatu dari kekuasaan. Siapapun yang berkuasa, dia harus berkuasa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya, sehingga keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita, bersama orang-orang yang selalu bersama Al-Quran di dalam dimanapun dia berada, apalagi sebagai seorang penguasa. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Moga-moga bulan suci Ramadan ini menjadikan kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita mengkaji agama Islam, semakin mengkaji Al-Quran dan hadisnya, supaya kemudian kita semakin sadar bahwa Al-Quran inilah jalan kehidupan, pedoman hidup kita dimanapun kita berada dan apapun keadaannya. Sekali lagi itu aja yang kita bahas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.